semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas soal pilihan ganda dari mata kuliah hubungan industrial. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama, kapan negosiasi tidak perlu dilakukan? Jawabannya adalah C. Tidak bersedia melakukan gain-gain solution atau sharing the pain. Soal kedua, negosiasi di mana negosiator penertangan targetnya adalah kemenangan berkutat pada posisi, dilakukan dengan cara menekan, menggunakan trik, dan berupaya untuk kemenangan sendiri secara maksimal adalah ciri negosiasi berdasarkan norma hukum. Jawabannya adalah C, position based. Soal ketiga, berikut adalah elemen kunci dalam negosiasi, kecuali jawabannya adalah A, value creation through negotiate agreement. Soal keempat, pernyataan berikut sesuai untuk menggambarkan reservation price, kecuali jawabannya adalah D, tidak bersedia melakukan gain-gain solution atau sharing the pain. Soal kelima, kewajiban membuat peraturan perusahaan atau PP berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya. Jawabannya adalah B, 10 orang pekerja. Soal ke-6, peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal berikut ini, kecuali jawabannya adalah B, peraturan perundangan. Soal ke-7, pikiran, dasar dan bersifat umum merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terwujud dalam peraturan perundangan dan putusan hakim. Jawabannya adalah C, asas hukum. Soal ke-8, serikat pekerja dibentuk untuk berbagai tujuan, kecuali jawabannya adalah D, aliran politik khusus. Soal ke-9, peraturan perusahaan minimal memuat beberapa hal berikut ini, kecuali jawabannya adalah C, hak dan kewajiban pemerintah. Soal ke-10, serikat pekerja pertama kali ada di Indonesia adalah, jawabannya adalah A, New York. Soal ke-11, beberapa hal yang mendasari pembentukan serikat pekerja adalah, jawabannya adalah D, jawaban A, B, C benar. Soal ke-12, undang-undang yang mengatur tentang serikat pekerja adalah, jawabannya adalah B, UU nomor 21 tahun 2000. Soal ke-13, kewajiban serikat pekerja sudah memiliki bukti pencatatan, kecuali jawabannya adalah B, mewakili pekerja dan lembaga ketenagakerjaan. Soal ke-14, hak serikat pekerja yang sudah mempunyai nomor bukti pencatatan adalah, jawabannya adalah A, membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha. Soal ke-15, serikat pekerja bersifat, jawabannya adalah D, A dan B benar. Soal ke-16, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mencakup berbagai aspek, kecuali jawaban adalah D, lembaga permasyarakatan. Soal ke-17, UU nomor 21 tahun 2000 memuat, jawabannya adalah D, jawaban A, B, C benar. Soal ke-18, serikat pekerja dibentuk untuk berbagai tujuan berikut, kecuali jawabannya adalah D, aliran politik khusus. Soal ke-19, filosofi berserikat pekerja pada umumnya mencakup, jawabannya adalah A, kebebasan individu. Soal ke-20, yang merupakan kondisi yang dapat memprediksi keinginan karyawan bergabung dalam serikat pekerja antara lain, jawabannya adalah D, ketidakpuasan karyawan. Soal ke-21, berikut merupakan pengelompokan serikat pekerja, kecuali jawabannya adalah D, pencegahan pemogokan. Soal ke-22, undang-undang yang mengatur tentang serikat pekerja adalah, jawabannya adalah B, UU nomor 21 tahun 2000. Soal nomor 23, berikut ini merupakan peran dan fungsi serikat pekerja, kecuali jawabannya adalah C, mewakili pengusaha dalam negosiasi. Soal ke-24, pemogokan dilakukan untuk, jawabannya adalah B, memaksa kenaikan upah dan mendukung anggota serikat kerja lain. Soal ke-25, serikat kerja diharapkan dapat meningkatkan upah dan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah inti dari, jawabannya adalah A, teori kemakmuran umum. Soal nomor 26, berikut ini pernyataan tentang serikat kerja, kecuali jawabannya adalah D, seorang karyawan boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja. Soal nomor 27, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan serikat kerja, kecuali jawabannya adalah D, kesadaran masuk dalam suatu kelas. Soal nomor 28, kepercayaan berhubungan erat dengan hubungan industrial karena kepercayaan, jawabannya adalah A, menggerakkan perilaku organisasi. Soal ke-29, komitmen organisasional berhubungan erat dengan hubungan industrial karena komitmen, jawabannya adalah C, menunjukkan kepuasan kinerja. Soal ke-30, berikut adalah dimensi dalam modal sosial, kecuali jawabannya adalah D, kognitif. Soal ke-31, kemampuan individu bekerja sama dengan orang lain mencapai tujuan umum dalam kelompok dan organisasi adalah inti dari, jawabannya adalah A, modal sosial sebagai inti hubungan industrial. Soal ke-32, berikut ini teori yang dapat menjelaskan hubungan industrial dari kacamata perilaku organisasi sosial, kecuali teori, jawabannya adalah C, ekonomi. 24, praktek-praktek sumber daya manusia secara langsung berpengaruh terhadap kinerja perusahaan merupakan inti pendekatan, jawabannya adalah A, universal. Soal nomor 35, strategi yang digunakan dalam mengendalikan kinerja karyawan adalah, jawabannya adalah B, direct control dan responsible autonomy.
Soal nomor 36, model yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia adalah jawaban adalah A, model keras dan model lunak. Soal nomor 37, manajemen sumber daya manusia punya 4 elemen kecuali jawaban adalah D, keadilan dan komitmen. Soal nomor 38, pendekatan yang memandang bahwa tempat kerja merupakan sumber konflik adalah jawaban adalah B, keberagaman. Soal nomor 39, cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat merupakan jawaban adalah C, sinorma. Soal 40, harga mati dari satu pihak yang tidak mungkin lagi diturunkan, jawaban adalah A, reservation price. Nomor 41, dalam kondisi berikut ini, negosiasi tidak perlu dilakukan, kecuali jawaban adalah B, tersedia waktu cukup untuk mempersiapkan negosiasi. Soal 42, berikut ini adalah ciri dari negosiasi position based, kecuali jawaban adalah A, negosiator sejalan dengan pihak lawan. Soal nomor 43, dalam negosiasi, langkah pertama adalah persiapan. Berikut 3 hal mendasar yang harus dipersiapkan, kecuali jawaban adalah C, evaluasi kekuatan pihak ketiga. Soal nomor 44, dalam melakukan evaluasi terhadap pihak lawan, berikut adalah hal yang harus dilakukan, kecuali jawaban adalah B, penetapan strategi. Soal nomor 45, organisasi dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, jawaban adalah B, serikat pekerja. Soal nomor 46, sifat dari serikat pekerja adalah jawaban adalah B, bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Soal nomor 47, suatu proses komunikasi antara dua orang atau lebih di mana kedua pihak mempertimbangkan alternatif untuk mencapai solusi yang disepakati bersama yang bermanfaat bagi para pihak, jawaban adalah C, negosiasi. Soal nomor 48, gabungan serikat pekerja atau serikat buruh adalah jawabannya adalah C, federasi serikat pekerja. Soal nomor 49, setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain, jawaban adalah A, perusahaan. Soal nomor 50, pengusaha adalah jawaban adalah D, jawaban A dan B benar. Soal nomor 51, yang bukan merupakan tujuan serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi, serikat pekerja atau serikat buruh, jawaban adalah C, memberikan imbalan bagi pekerja atau buruh. Soal nomor 52, berikut adalah fungsi serikat pekerja, kecuali jawaban adalah A, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang merugikan pengusaha. Soal nomor 53, serikat pekerja atau serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya, jawaban adalah C, 10 orang. Soal nomor 54, federasi serikat pekerja atau serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya, jawaban adalah B, 5 serikat pekerja. Nomor 55, konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya, jawaban adalah A, 3 federasi serikat pekerja. Soal nomor 56, setiap serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Direktif ini yang termuat dalam ADART, kecuali jawaban adalah A, kewenangan serikat pekerja. Soal nomor 57, seorang pekerja atau buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh di satu perusahaan. Dalam hal seorang pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja atau serikat buruh yang dipilihnya. Ketentuan dalam UU nomor 21 termuat dalam jawaban adalah B, pasal 14. Soal nomor 58, pekerja atau buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak pengusaha dan pekerja atau buruh, jawaban adalah D, tidak boleh menjadi pengurus serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan. Soal nomor 59, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh yang telah terbentuk diwajibkan memberitahu kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat. Pemberitahuan ini dilakukan secara jawaban C tertulis. Soal nomor 60, pemberitahuan pembentukan serikat pekerja kepada instansi pemerintah dilampiri dengan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan dilampiri jawaban D, semua jawaban di atas benar. 1. Serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak untuk melakukan kegiatan berikut ini, kecuali jawaban adalah A, membuat perjanjian kerja dengan pengusaha. Soal nomor 62, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban, jawaban adalah D, semua jawaban di atas benar. Soal nomor 63, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh dengan cara berikut ini, kecuali jawaban adalah A, melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, memiliki jabatan, atau melakukan mutasi. Soal nomor 64, keuangan serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dengan federasi serikat pekerja atau serikat buruh berasal dari sumber berikut ini, kecuali dari jawaban adalah D, pengusaha.
Soal nomor 65, serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dengan federasi, serikat pekerja atau serikat buruh, bubar dalam hal berikut ini, kecuali jawabannya adalah D, dibubarkan oleh pengusaha. Soal 66, kesepakatan kerja bersama adalah jawabannya adalah A, pengaturan kerja atau pekerjaan di tempat kerja. Soal 67, kesepakatan kerja bersama merupakan jawabannya adalah C, kesepakatan yang timbul karena berbagai kesamaan. Soal nomor 68, perlunya keterbukaan informasi, pengenalan bahwa hubungan tersebut merupakan kesepakatan dan memperhatikan kompromi adalah inti dari jumlah B, tacit bargaining. Soal nomor 69, kesepakatan kerja bersama didahului dengan pembentukan jumlah C, pembentukan serikat pekerja. Soal nomor 70, isu-isu kesepakatan meliputi hal berikut, kecuali bersifat jumlah A, pemerintah. Soal nomor 71, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang ada di dalam kesepakatan kerja bersama, kecuali jumlah C berarti kesepakatan maka dilakukan di pengadilan. Soal nomor 72, berikut adalah peran lembaga kerjasama bipartit kecuali jumlah B meningkatkan partisipasi pemerintah. Soal nomor 73, tujuan lembaga kerjasama tripartit adalah jumlah A merumuskan saran kebijakan ekonomi dan sosial. Soal nomor 74, pemangku kepentingan dalam kesepakatan kerja adalah jumlah D, semua jawaban tersebut benar. Soal 75, fokus utama dalam inovasi adalah jawaban D, kondisi masa mendatang. Soal 76, berikut ini merupakan pendekatan dalam negosiasi, kecuali jawaban C, saling mendapatkan hasil. Soal nomor 77, inti hubungan industrial adalah jawaban C, kerjasama. Soal nomor 78, pengaturan karyawan dilakukan dengan cara jawaban D, jawaban B dan C benar. Soal nomor 79, berikut ini adalah fokus hubungan industrial, kecuali pertukaran jawaban A, hasil. Nomor 80, pendekatan kooperatif dan dalam penyelesaian masalah disebut jawaban A, kesepakatan lunak. Soal nomor 81, tujuan negosiasi adalah mendapatkan bagian sebanyak mungkin dan motivasinya menang kalah adalah ciri. Jawaban B, negosiasi distributif. Soal nomor 82, penstrukturan sederhana berhasil apabila jawaban D, A, B, C benar. Soal nomor 83, pihak yang tidak memiliki kekuasaan tidak menentukan kesepakatan, tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah adalah jawaban A, konsultan. Soal nomor 84, pihak ketiga yang mediakan komunikasi informal antara negosiator dan lawan adalah jawaban C, konsiliator. Soal nomor 85, berikut ini adalah jenis arbitrasi, kecuali jawaban C, arbitrasi jawaban C, arbitrasi atas dasar permintaan. Soal nomor 86, berikut ini adalah syarat untuk mengubah peraturan perusahaan menjadi perjanjian kerja bersama, kecuali jawaban D, proposal mengubah PP menjadi PKB harus didukung oleh minimal 50% plus 1 dari jumlah pekerja di perusahaan. Soal nomor 87, yang bukan merupakan syarat sahnya perikatan sesuai pasal 1320 KUH perdata adalah jawaban D, suatu sebab yang diatur. Soal nomor 88, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Jawabannya adalah B, pasal 1337 KUH perdata. Soal nomor 89, jika terdapat lebih dari satu serikat pekerja yang berhak mewakili dalam perundingan PKB adalah jawaban C, 3 serikat pekerja. Soal nomor 90, serikat pekerja yang dapat mewakili dalam perundingan PKB harus memiliki sekurangnya titik-titik dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan. Jawaban adalah B, 10%. 91, dalam hal beberapa perusahaan tergabung dalam satu grup dan masing-masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri-sendiri, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh jawaban adalah A, masing-masing pengusaha dan serikat pekerja masing-masing perusahaan. Soal nomor 92, perundingan pembuatan PKB dimulai dengan menyepakati jawaban adalah A, tata tertib perundingan. Soal nomor 93, pengusaha harus melayani serikat pekerja yang mengajukan permintaan secara tertulis untuk merundingkan PKB dengan ketentuan apabila jawaban adalah D, jawaban A, B, C semua benar atau semua salah. Soal nomor 94, dalam hal di perusahaan terdapat satu serikat pekerja tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan, maka serikat pekerja dapat mewakili pekerja dalam perundingan pembuatan PKB dengan pengusaha apabila jawaban adalah B, serikat pekerja yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih dari 50% dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan melalui pemungutan suara. Soal nomor 95, pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan selama jawaban adalah B, di perusahaan masih ada serikat pekerja. Soal nomor 96, berikut adalah 4 elemen kunci dalam negosiasi, kecuali jawaban adalah B, receipt price. Soal nomor 97, mengetahui tentang apa yang Anda perlu lakukan dan juga konsekuensi apa yang akan terjadi pada Anda bila negosiasi gagal mencapai kesepakatan, jawaban adalah A, BATNA. Soal nomor 98,
Mekanisme dalam proses negosiasi di mana masing-masing pihak saling take and give atas hal-hal yang menjadi kepentingannya. Jawaban adalah A. Value creation melalui trading off. Soal nomor 99, asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Jawaban adalah B. Lex specialis derogate legi generali. Soal nomor 100, peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga negara isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat negara. Jawaban adalah D. Norma hukum.